Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam acara renungan singkat PD Immanuel, Paroki Yakobus Surabaya. Mari sebelum kita melanjutkan dengan renungan singkat ini, kita mohon rahmat Tuhan supaya memberikan pencerahan kepada kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau sumber hidup kami, sumber segala yang baik yang terjadi dalam hidup kami. Kami mohon berkat-Mu buat kami semua, rahmat Roh Kudus turun untuk kami semua, supaya renungan singkat ini mengenai silence is golden sungguh menjadi berkat buat kami semua. Doa ini kami panjatkan oleh Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam kesempatan renungan singkat ini, saya diminta oleh Persekutuan Doa Immanuel untuk memberikan satu permenungan mengenai silence is golden. Sebagai bahan permenungan kita, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan satu ayat yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 10 ayat 17, yang mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Silence is golden. Kapan kita biasanya pakai kata-kata ini? Silence is golden. Diam itu emas. Biasanya kita pakai kata-kata ini untuk mengingatkan diri kita semua supaya nggak usah terlalu banyak ngomong. Karena semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang kita nggak tahu persis, lebih baik diam. Atau kalau nggak ada hal baik yang kita bisa katakan, lebih baik diam. Apalagi kalau banyak ngomong, isinya hanya hal-hal yang nggak penting. Apalagi kalau gosip, buat apa berbicara? Makanya orang sering bilang, silence is golden. Tapi saya percaya bahwa kata-kata ini punya makna yang jauh lebih mendalam daripada sekedar pengertian kita sehari-hari seperti itu. Karena silence itu sungguh-sungguh dibutuhkan dalam hidup kita. Uskup Fulton Sheen mengatakan ada dua jenis silence. The silence of the tomb dan the silence of the womb. Keheningan kuburan dan keheningan rahim. Apa itu maksudnya, Romo? Keheningan kuburan ini adalah keheningan yang menakutkan, keheningan yang mematikan. Ada banyak orang takut untuk masuk dalam keheningan. Kalau diem, kan jadi hening. Tapi hening ini bisa menakutkan. Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam keheningan, gak ada suara, kita jadi merasa aku sendiri. Dan ada banyak orang yang takut dengan kesendirian. Loneliness. Kalau pastor habis acara rame, terutama saat perayaan Natal atau perayaan Paskah, wah, dengan ribuan orang. Tapi pas masuk ke kamar, ya sendiri lagi. Harus hening lagi. Ini bisa membawa ketakutan yang mendalam. Karena dalam keheningan itu, kita melihat, merasakan kesendirian itu. Tapi, hening bukan hanya seperti hening yang di kuburan. Hening juga bisa seperti hening di dalam rahim ibu, tanpa kata-kata, tapi bisa membawa kehidupan
kehidupan yang sangat mendalam. Bahkan dalam hidup kita sungguh-sungguh memerlukan keheningan. Masuk dalam keheningan. Karena apa? Karena keheningan ini adalah awal dari kebijaksanaan. Keheningan adalah awal dari hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Karena keheningan memampukan kita untuk mendengarkan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Kalau dalam hidup kita sibuk terus dengan bicara, dan bicara, kapan kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan? Kapan kita bisa sungguh-sungguh mencerna berbagai hal yang penting? Seringkali kita nggak bisa hening karena kita mencari keributan, mencari banyak hal yang kita mau dengar. Tapi pertanyaannya, kita udah cerna belum berbagai hal itu? Zaman sekarang, di zaman kita ini harus lockdown atau keluar-keluar itu sangat terbatas, ada banyak acara di internet yang kita bisa ikutin. Pergi ke misa juga gak bisa, harus live streaming. Makanya ada kesempatan untuk ikut misa di sana sini, dengerin khotbah sana sini, dengerin seminar sana sini. Ada banyak sekali informasi, webinar yang kita bisa ikutin. Ada banyak hal yang kita bisa dengar. Pertanyaannya, hal-hal ini sudah kita cerna dengan baik atau belum? Atau ya sekedar dengar, senang kalau dengar yang bagus, tambah informasi. Itu bagus, tapi nggak cukup. Kita harus belajar sungguh-sungguh mendengarkan dengan hati, dengan pikiran yang terbuka dan mencerna berbagai hal itu, sehingga berbagai hal yang kita dengar bisa kita mengerti dan kita ambil hal-hal yang paling penting untuk kita resapkan dalam hati kita dan menjadi sumber kekuatan. Apalagi kalau itu adalah sabda Tuhan. Ayat-ayat dalam kitab suci. Bukan banyaknya yang kita perlu, tetapi meresapnya dalam hati kita. Sehingga dengan demikian, sabda ini bisa sungguh-sungguh menjadi sabda yang hidup. Sabda yang memberikan iman. Sabda yang memberikan kedamaian. Sabda yang memberikan pencerahan. Sabda yang memberi inspirasi. Kalau kata inspirasi itu berasal dari kata spirare, bernafas. Jadi ketika kita bernafas dalam keheningan, kita memberi makanan kepada pikiran kita dan hati kita agar sehat dan selalu bertumbuh. Dengan keheningan, kita juga bisa semakin mengenal jalan Tuhan, mengenal rencana Tuhan, mengenal ajaran Tuhan. Kita semakin bertumbuh dalam kebijaksanaan. Ini penting buat para orang tua, buat para pemimpin, buat semua orang yang didengarkan. Bukan hanya banyak bicara, tapi berbicara dengan kata-kata yang punya bobot, kata-kata kebijaksanaan, kata-kata yang kita dapatkan dari inspirasi Tuhan, inspirasi kitab suci. Ordo Quarta, OP, itu kan didirikan oleh Santo Dominikus. Santo Dominikus ini dilahirkan di Caleruega, di Spanyol. Para romo seringkali kumpul di sana juga untuk berdoa, untuk mencari kehendak Tuhan bersama para romo-romo Dominikan.
Di Kalerwega itu ada satu kapel, di situ ada satu patung Bunda Maria. Patung Bunda Marianya itu secara estetik kurang bagus. Kenapa? Karena mulutnya kecil, tapi telinganya besar, sangat besar. Kenapa? Patung Bunda Maria ini mengingatkan kami, para Romo Dominikan, anggota Ordo Pewarta, untuk saat mau mewartakan sabda Tuhan, harus pertama-tama mendengarkan sabda Tuhan, sehingga bisa bertumbuh dalam kebijaksanaan. Sehingga sabda Tuhan itu pertama-tama menjadi sabda yang hidup buat kami semua. Panggilan yang sama juga berlaku buat semua orang tua yang harus menjadi sumber kebijaksanaan buat anak-anak. Semua pemimpin dalam perusahaan-perusahaan, dalam pemerintahan, untuk hidup dengan kebijaksanaan Tuhan. Karena semua yang mengikuti perlu mendengarkan kata-kata bijaksana. Semoga kita semua selalu hidup dalam keheningan. Bukan keheningan yang mematikan, tapi keheningan yang memberikan hidup, seperti keheningan rahim. Karena hanya dalam keheningan kita semua bisa sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan, sumber hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk bisa terus mendengarkan Engkau dalam keheningan, sehingga sabda-Mu menjadi sabda yang hidup buat kami semua, menjadi nafas buat pikiran dan hati kami, menjadi sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber kebijaksanaan. Berkati kami semua ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan oleh Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia yang adalah Allah pernah turun ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus. Dia mengalami banyak penderitaan. Bahkan apa yang dia alami lebih dari yang kita alami. Itu sebabnya hanya Dia yang paling mengerti semua beban berat, semua masalah, semua sakit penyakit yang kita alami. Hanya Yesus yang paling mengerti, dan hanya Yesuslah jalan. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh
ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling